Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan fisika zat padat ini, dan tentunya di layar HP atau laptop kalian sudah tampil ya papan tulisnya warna hitam. Nah, kita akan membahas penurunan untuk fungsi gelombang elektron di dalam padatan dengan fungsi gelombang Bloch begitu. Jadi kita sudah mengenalkan fungsi gelombang Bloch sebelumnya, dan fungsi gelombang ini digunakan untuk menggambarkan elektron di dalam padatan yang mengalami potensial periodik. Jadi kita sebut saja elektron dalam potensial periodik. Jadi bukan elektron bebas, tetapi elektron dalam potensial periodik. Nah, seperti yang kita kenal, potensial periodik ini tentu berasal dari susunan atomnya. Jadi kita sebut ini sebagai ion misalnya, dan ion ini teratur kedudukannya, di mana kedudukan dari setiap ion ini bisa digambarkan dalam sebuah kisi. Dan kisi ini yang memiliki keteraturan dan biasanya kita sebut memiliki vektor kisi translasi yang besarnya adalah vektor R begitu ya. Nah, elektronnya bagaimana? Elektronnya kita dapat gambarkan sebagai suatu objek ya. Kalau secara klasik berarti dia seperti ini, dan gerakannya random, mungkin satu saat menumbuk dari ionnya, saat yang lain dia berjalan lurus, misalnya seperti itu. Nah, tentu gambaran yang diberikan di dalam model Drude adalah elektron ini hanya mengalami tumbukan terhadap ion. Jadi seperti ini. Kemudian dari sini dia mungkin ke sini, mungkin lepas keluar dari bidang gambar ya. Kemudian ada elektron lain misal dari sini, kemudian menumbuk ke sini, dan terus saja kayak gini. Nah, elektron yang terlihat lintasannya ini tentu ini merupakan gambaran klasik. Sementara di dalam penggambaran kuantum, maka kita akan mensimbolkan begitu ya, atau menjelaskan posisi elektron ini sebagai sebuah objek yang memenuhi fungsi gelombang. Nah, mengapa kita dari klasik ke kuantum? Mengapa demikian? Karena besar dari atau jarak atau periodisitas dari kisi antara satu titik dengan titik yang lain ini itu berada pada orde sekitar 10-10 meter, atau ini adalah orde angstrom, di mana ini hampir sama juga dengan orde dari panjang gelombang de Broglie untuk sebuah elektron. Karena kita tahu panjang gelombang de Broglie adalah H dibagi momentumnya. Nah, karena berada dalam orde yang sama dengan panjang gelombang Broglie, maka kita harus gunakan pendekatan kuantum, di mana gambar kita tidak bisa lagi elektron yang seperti ini memiliki lintasan, tetapi elektron yang memenuhi satu fungsi gelombang. Nah, tentu ini pendekatan yang masih disederhanakan pula ya, karena realnya adalah di antara inti ini itu pasti bergetar intinya. Jadi kita masih menganggap ini tidak ada getaran, dan sementara itu realnya dia bergetar. Pada kondisi yang lain,
juga terdapat atom yang berbeda. Jadi cacat kristal begitu ya. Atom yang berbeda ini menempati salah satu titik isi, misal di sini gitu. Yang harusnya atom jenis A menjadi atom jenis B, atom yang berbeda. Yang lainnya masih sama. Atau posisi dari atomnya bergeser sedikit dari yang seharusnya, misal agak mencong ke sini. Yang atom di bawah ini yang ke sini ya, atom di bawah sini agak mencong ke sini. Nah, posisi yang cacat seperti ini juga merupakan sifat dari satu bahan, tetapi kita menyederhanakan bahwa zat padat yang kita analisis itu memiliki keteraturan sempurna seperti ini, tidak ada cacat. Baru nanti pada saat aplikasi kita menggunakan pendekatan yang lebih real. Nah, persoalannya adalah seperti yang kita bahas minggu lalu, jumlah elektronnya sangat-sangat banyak. Jadi apa yang menjadi tantangan dalam analisis ini adalah persoalan banyak elektron. Istilahnya biasanya many body problem. Jadi banyak variabel, banyak suku, banyak persamaan yang harus diselesaikan. Nah, ini kembali kita sederhanakan menjadi persoalan hanya satu elektron saja yang berada dalam suatu potensial efektif. Jadi kita menggunakan penyederhanaan ini, dan ini biasanya dikenal dengan pendekatan elektron bebas. Jadi nama lainnya itu adalah pendekatan elektron bebas. Ini ya, persoalan satu elektron dalam ini pendekatan elektron bebas. Bahasa Inggrisnya Independent Electron Approximation. Ini kita sebut pendekatan atau kadang kita sebut juga ini sebagai model begitu ya. Intinya sih sama. Jadi kita anggap hanya ada satu objek elektron yang mewakili seluruh interaksi elektron lainnya, dan itu terwakilkan dalam potensial efektif. Jadi persoalan banyak elektron itu masuk di dalam fungsi potensial efektif. Nah, tentu yang menjadi ramai adalah fungsi seperti apa yang paling bagus menggambarkan banyak elektron tersebut. Jadi orang penelitiannya ada di sini akhirnya, ada di potensial efektif tersebut. Nah, tentu banyak sekali jenisnya tergantung bahan yang sedang dianalisis. Kemudian bentuk dari potensial ion yang diakibatkan oleh atom yang sudah melepaskan elektronnya ke bahan tersebut adalah potensial yang gambarannya mungkin kita pernah gambarkan sekilas ya minggu lalu. Bentuknya seperti sebuah, misal ini satu dimensi begitu ya. Ini adalah sumbu Y, nilai dari potensialnya sebagai fungsi posisi. Kemudian ini sumbu X, ini adalah posisi vektor R-nya begitu ya. Kemudian atomnya terletak di titik-titik yang berwarna merah ini. Di sini, misal di sini, dan teratur ya, jaraknya sama begitu. Nah, bagaimana dengan bentuk potensial dari inti atom atau ion ini? Nah, kita sudah pernah bahas yang dimaksud ion adalah atom dan intinya yang kehilangan elektron valensi. Nah, bentuknya kurang lebih bisa dilihat untuk setiap atom seperti ini ya, sangat curam. Ini masing-masing inti seperti ini bentuknya. Nah, karena ini ada berderet-deret, jadi fungsinya itu bakal sambung. Misalnya, saya ambil warna yang berbeda, fungsinya itu bakal seperti ini. Ini mungkin di antara atom, kemudian seperti ini. Nah, terus saja. Jadi dia
mengikuti periodisitas kisi. Kalau kisinya punya periodisitas sebesar vektor kisi translasi, yaitu R, di mana R sendiri adalah arah dari satu titik ini ya, satu titik ke sini. Misal, ini adalah vektor kisi translasi. Maka potensialnya juga mengikuti periodisitas ini. Nah, persamaan apa yang harus diselesaikan? Persamaan yang harus diselesaikan tentu adalah persamaan Schrödinger ya. Hamiltoniannya terdiri dari dua faktor, yaitu untuk menghitung energi kinetik, dan ini adalah massa elektron maksudnya, Laplaciannya, ditambah potensial yang kita sebut potensialnya periodik dan efektif tadi. Sehingga kita dapat nilai energi ya sebagai suku yang sebelahnya begitu. Nah, nilai energi inilah yang biasanya kita plot sebagai satu fungsi di ruang K yang sudah kita lihat sebelumnya. Salah satu contohnya seperti beberapa bahan yang kita sebutkan sebelumnya begitu ya. Nah, elektron yang memenuhi fungsi ini kita sebut elektron Bloch. Jadi fungsi gelombangnya sendiri ini adalah fungsi gelombang Bloch dan elektronnya adalah elektron Bloch. Nah, apa itu pendekatan Bloch? Ini nama orang begitu ya. Ada satu teorema di mana kalau diterjemahkan teoremanya itu berbunyi seperti ini. Suatu keadaan eigen dari satu fungsi gelombang dengan Hamiltoniannya adalah Hamiltonian satu elektron begitu, yaitu bisa digambarkan seperti ini misalnya min H coret Laplacian per 2M plus U potensialnya ya, di mana U-nya sendiri memenuhi periodisitas kisi tadi. Kita sudah pernah bahas pula minggu lalu bahwa kalau kita bergeser sejauh vektor kisi translasi, maka nilai potensialnya sama aja dengan nilai potensial sebelumnya. Nah, untuk semua vektor R dalam kisi translasi yang memenuhi persamaan ini, itu dapat dipilih suatu fungsi yang fungsi ini memiliki bentuk plane wave. Plane wave berarti eksponensial I ya, dikalikan dengan, saya singkat aja ya, dikalikan dengan fungsi yang memiliki periodisitas isi. Yaitu kalau secara matematis gambarkan seperti ini. Fungsi N, K, vektor, R juga vektor, itu adalah ini gelombang plane wave-nya tadi ya. K didotkan dengan R dan keduanya adalah vektor dikalikan satu fungsi yang mengikuti periodisitas kisi tadi. N, K, vektor R. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari apa namanya fungsi gelombang Bloch, di mana kita sudah uraikan fungsi gelombang Bloch ini dalam simbol N, K, dan R. Nah, sebelumnya mungkin kita tidak memasukkan simbol N ya di sini, tetapi di sini kita masukkan pula simbol N-nya, sehingga lengkapnya fungsi gelombang Bloch adalah seperti ini.
Nah, mana yang dimaksud dengan fungsi plane wave? Ini fungsi plane wave-nya tadi, bagian depan eksponensial ik dot r. Mana fungsi yang harus memiliki periodisitas Kisi? Fungsi yang memiliki periodisitas Kisi adalah bagian ini. Nah, tentu ini persoalan menyelesaikan persamaan Schrödinger ya. Jadi kita mencari bentuk fungsinya bagaimana. Syaratnya yang diberikan oleh Bloch. Jadi Bloch tidak menetapkan bentuk fungsinya harus tertentu, tapi syaratnya dia seperti ini, harus mengikuti periodisitas Kisi kemudian dikalikan dengan fungsi plane wave atau eksponensial ik dot r. Nah, di mana yang namanya periodisitas Kisi yang ini berarti dia memenuhi hubungan ini lagi, yaitu NK kalau digeser sejauh vektor Kisi translasi maka nilainya adalah sama dengan nilai sebelumnya. Ini persyaratannya. Dan ini berlaku untuk semua R dalam Kisi Bravais. Kisi Bravais ini baik yang konvensional maupun yang primitif ya. Jadi pokoknya dia merupakan kisi Bravais begitu, kisi yang bisa menggambarkan seluruh bagian kristal, baik itu yang konvensional yang di dalam satu unit selnya lebih dari satu titik kisi atau yang primitif yang hanya ada satu titik kisi. Nah, cara lain untuk menuliskan fungsi gelombang Bloch ini adalah kalau kita geser vektor fungsi kalau kita geser fungsi gelombangnya sejauh vektor kisi translasi. Misal ini fungsi gelombangnya, kemudian kita geser dia atau kita berjalan begitu sejauh vektor kisi translasi, maka hasilnya bagaimana? Kita lihat ini eksponensial untuk plane wave-nya itu juga bergeser sejauh ini ya, vektor kisi translasi yang sebelumnya k dot r kecil, di mana juga untuk potensial periodiknya ini juga bergeser sejauh vektor kisi translasi. Nah, tentu hasilnya adalah untuk eksponensial ini kita bisa bagi dia di dua bagian. Pertama ik dot r besar yang vektor kisi translasi, kemudian eksponensial ik dot r kecil dan dikalikan dengan ini fungsi potensial periodik sama aja dengan potensial di titik r kecil ya. Berarti dikalikan dengan NK, kemudian ini titik R kecilnya. Nah, yang ini tidak lain dari bentuk awalnya tadi. Ini ya, si NKR. Jadi, ini bisa kita tulis sebagai si NK R kecil. Di depannya ada plane wave, seperti teorema Bloch tadi bilang, seperti ini ya. Kemudian sama dengan nih yang tadi, si NK yang kita geser sejauh vektor kisi translasi. Jadi fungsi gelombangnya pun walaupun kita geser sejauh vektor kisi translasi dia hanya dikalikan eksponensial ik dot r besar. Dan ini adalah pengali di depan fungsi gelombang yang sebelumnya yang di titik r. Nah, tentu hasilnya harus sama ya antara sisi kiri dan sisi kanan sehingga ini nilainya adalah 1, harus 1 begitu. Kalau dia 1 syaratnya berarti k dot r kelipatan dari 2pi. Bisa 0, bisa kelipatan dari 2pi. Karena eksponensial ini kan tidak lain cos plus i sin. Nah, sampai di sini adakah yang ditanyakan? Kita sudah memperlihatkan dua bentuk. Kalau ditanya mana bentuk dari fungsi gelombang Bloch, ini ya satu seperti ini dan bentuk yang lain adalah yang seperti ini. Jadi fungsi gelombang Blochnya bisa diuraikan menjadi fungsi plane wave dikali fungsi yang periodik, bukan potensial ya, tapi fungsi yang periodik. Jadi ini U kecil. Atau fungsi gelombang Schrödinger-nya kalau kita geser sejauh R maka dia hanya multiplikasi dengan eksponensial ik dot R.
Nah, bedanya kalau yang di bawah ini syaratnya ini harus satu, sementara yang di atas ini tidak ada syaratnya. Karena ini adalah penguraian fungsinya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu dari fungsi gelombang Bloch yang sudah disyaratkan seperti ini, kita harus mengikuti aturan lain, yaitu yang disebut sebagai kondisi batas Born-von Karman. Ini berarti judul yang kedua, begitu ya. Kondisi batas Born-von Karman. Sementara ini yang satu di sini si gelombang Bloch. Yang ini pengantar begitu ya. Jadi udah kita masuk di bagian yang kedua. Nah, eh, apa itu kondisi batas? Kondisi batas tentu mensyaratkan ujung-ujung eh, ujung-ujung dari unit selnya ya. Karena yang kita bahas ini adalah unit sel, satu unit sel begitu. Bagaimana batas di dinding unit selnya? Eh, dan unit sel itu bisa digambarkan dalam dua dunia, katakanlah begitu ya. Ada unit sel di ruang nyata, ada unit sel di ruang resiprok. Yang real kan yang di sini di ruang nyata. Resiprok ini cuma alat bantu bagi kita untuk memahami bagaimana elektron berperilaku di dalam padatan. Nah, ini bisa disebut pula di ruang K begitu. Nah, vektor kisi translasi ada di ruang nyata, vektor kisi resiprok tentu ada di ruang resiprok. Nah, cuman untuk fungsi gelombang yang si NK ini ada pertanyaan nilai K-nya ini berapa saja? So, ini ya. Pada nilai K berapa saja? Dan juga apakah K ini harus memenuhi persyaratan bagaimana begitu? Nanti kita lihat. Yang jelas kondisi batasnya tetap sama ya, kondisi batas periodik. Jadi walaupun di ruang nyata, di ruang kisi resiprok, dia harus tetap memenuhi kondisi batas periodik. Yaitu yang kita gambarkan dengan simbol tadi ya, berulang kali si, kalaupun dia digeser sejauh vektor kisi translasi, maka hasilnya harus sama dengan vektor fungsi gelombang di posisi sebelumnya. Nah, misalkan ini 3 dimensi, maka kita harus menggesernya ke 3 sumbu begitu ya. Tetapi untuk memudahkan dalam penurunan, kita gambarkan dia dalam satu sumbu saja. Bentar, ini nge-restart panetnya. Nah, caranya bagaimana supaya kita menurunkannya satu sumbu tapi tetap terlihat untuk ketiganya, maka kita gunakan kita gunakan simbol I. Jadi AI begitu ya, digeser sejauh vektor kisi translasi AI, di mana karena kita guna 3 dimensi 1, 2, 3 begitu untuk nilai I-nya. Nah, tentu tidak hanya satu unit sel yang kita analisis. Kita harus menganalisis ke seluruh unit sel di dalam bahan tersebut. Jadi misal kalian pegang
lempengan logam panjang 2 cm, lebar 1 mili, begitu, panjang 2 cm, lebar 2 cm, tebal 1 mili. Nah, di dalam 2 kali 2 kali 0,1 tersebut jumlah unit selnya banyak sekali. Tidak terhitung begitu ya. Di sini kita simbolkan dengan N. Jadi ini adalah jumlah unit sel, yaitu N ini perkalian dari masing-masing sisinya. N1, N2, N3 begitu. X, Y, Z lah. Ini adalah jumlah unit sel dalam bahan kristalnya. Tentu sangat banyak ya. 10⁻26 paling tidak ordernya begitu. Sementara itu A ini adalah panjang atau lebar dari unit selnya atau vektor kisi translasinya. Kita tulis kayak gini ya, tapi jangan lupa ini merupakan panjang dari vektor kisi translasi. Namanya panjang, dia skalar saja ya besarannya di sini. Nah, sehingga untuk penguraiannya maka ke dalam NK yang seperti di atas tadi ini ngikut juga. Jadi R plus digeser sejauh N kali N sembarang begitu ya. Untuk yang jumlah unit sel yang kita analisis, kemudian AI ini diuraikan eksponensial I NI K kalikan A, dotkan dengan A. Nah, di sini juga ada apa namanya fungsi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya adalah NKR. Syaratnya tadi adalah yang bagian depan ini harus sama dengan 1. Berarti eksponensial I NI K A ini harus nilainya sama dengan 1. Nah, tentu nilainya sama dengan 1 ada 2 ya. Bisa jadi dia 0, tapi 0 ini tidak berarti apa-apa, tidak ada begitu. Untuk eksponensial pangkat 0 maksudnya. Yang bagian atas ya. Ini. Bisa dia 0, bisa juga dia kelipatan dari 2pi. Di kelipatan 2pi ya balik lagi ke 0 sebenarnya kan. Tapi yang kita analisis adalah yang kelipatan 2pi ini. Nah, jangan lupa untuk K sendiri dia bisa diuraikan dalam vektor kisinya masing-masing, yaitu B1 plus B2 plus sini B3. Dan ini harus mampu menjangkau seluruh bagian kristalnya begitu ya, sehingga kita kalikan dengan satu bilangan integer di sini, X1, X2 dan X3. Nah, dengan demikian apa namanya? Kita bisa hitung persyaratannya. Mungkin masih ingat ya persyaratan sebelumnya bahwa ini mungkin kita tulis bahwa A1 didotkan dengan B1 hasilnya adalah 2pi. Sementara A1 didotkan dengan B2 hasilnya adalah 0. Kita singkat dengan delta Kronecker ya sebelumnya. Sehingga dengan demikian maka kalau ini kita masukkan di bagian atas maka eksponensialnya menjadi seperti ini. NI 2pi XI begitu. Di mana XI-nya ini adalah merupakan sebanyak dari pembagian terhadap NI. Jadi bayangkan aja kalau N besar I kecilnya ada 1000, ini sudah banyak sekali ya masing-masing satuannya per 1000. Nah, totalnya adalah K tadi, tulis ini aja ya nilai K, itu adalah untuk seluruh arah sama dengan 1 sampai 3 MI per NI dikalikan dengan BI.
Nah, BI-nya kan 1 sampai 3. Jadi ini rumus yang kompak begitu ya. MI-nya sendiri apa? MI-nya adalah integer, sebanyak mungkin yang kita inginkan untuk masuk dalam analisis. Nah, dari sini bisa dihitung volume untuk satu titik K yang pernah kita bahas sebelumnya juga secara singkat, bahwa volume satu titik K itu adalah perkalian dot dari hasil perkalian cross, atau panjang kali tinggi kali luasan begitu ya. Di dalam pembahasan kristal kita itu adalah B1 per N1 didotkan dengan B2 per N2 yang dicrosskan dengan B3 N3, atau 1 per N, karena N1 kali N2 kali N3 itu adalah N begitu ya, dan di atasnya adalah B1 dot B2 cross B3. Nah, dari sini kita lihat bahwa sebetulnya volume untuk satu sel primitif di kisi resiprok itu sama dengan atau berbanding terbalik ya di sini dengan jumlah sel primitif. Jadi pembaginya adalah jumlah sel primitif. Semakin banyak sel primitif yang kita masukkan dalam analisis, misal ribuan, jutaan, maka volumenya juga bakal semakin kecil untuk setiap titik K, sehingga jumlah titik K yang ada di ruang Brillouin zone pertama itu adalah sama dengan jumlah unit sel di ruang nyata. Jadi kalau ditulis mungkin seperti ini, sehingga jumlah vektor gelombang ya, bisa juga kita sebut sebagai vektor gelombang garis miring K dalam unit sel primitif tapi bukan unit sel primitif di ruang nyata ya, tetapi di ruang kisi resiprok itu sama dengan jumlah unit sel kristal di ruang nyata. Nah, dari sini makin banyak unit sel yang dianalisis, maka jumlah vektor gelombang yang bisa dihitung dalam uh, perhitungan itu semakin banyak pula. Nah, jangan lupa B sendiri adalah 2Pi per A ya. Jadi kalau dilihat di atas ada B, itu nilainya 2Pi per A. Ini syarat dari pembentukan kisi resiprok, sehingga delta K bisa dihitung volumenya adalah 2Pi pangkat 3 dibagi volume total dari kristal tersebut. Nah, ini bagian yang kedua, kondisi batas Born-von Karman. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau begitu aku tunggu di kolom chat barang 2-3 menit. Open mic silahkan, kita tunggu sebentar. Apakah ada pertanyaan sampai dengan bagian ini?
Silahkan Ines Nuraini, ada pertanyaan? Halo, halo, suaranya belum masuk. Speakernya, mikrofonnya error mungkin. Tunggu yang lain kalau ada pertanyaan. Baik, mungkin di layar laptop kalian atau HP sudah muncul ada pertanyaan ya. Silahkan dipilih. Ada berapa bentuk persamaan blok dalam teorema tadi? Satu, dua, atau tiga? Kemudian submit. Kita coba pooling di Microsoft Teams ini. Harusnya muncul di layar kalian ya, sehingga kalian bisa memilih. Sudah ada 4 yang menjawab. Tunggu yang lainnya. Ini di dalam sini ada ada 4. Oke, rata-rata menjawab 2 ya, benar. Kita coba sekarang pool yang kedua. Aku tutup. Coba sekarang yang kedua. Sorry. Kita pakai sim. Yang kedua, pertanyaannya simbol apa saja yang menentukan karakter fungsi gelombang Bloch? Satu simbol yang harus kalian masukkan begitu ya.
submit. Jadi bukan pilihan ganda, tapi ketikkan simbolnya apa. Satu aja tiap orang. Jadi fungsi gelombang Bloch kita agak berbeda dengan yang minggu lalu, ada tambahan simbolnya. Masukkan satu orang satu simbol, terus klik submit. Kita tunggu yang lainnya. Simbol apa saja yang ada di dalam atau yang menentukan karakter dari fungsi gelombang Bloch-nya. Oke, sudah ada 3 orang yang memasukkan simbol. Kita tunggu yang lainnya. Baik, sudah ada beberapa yang memasukkan di sini. Ada simbol H untuk konstanta Planck ya, benar ada, tetapi bukan menentukan karakter fungsi gelombang Bloch-nya. Ada simbol R, ya, itu adalah fungsi posisi. Nah, ini menentukan karakter fungsi gelombang Bloch-nya ya. Ada simbol psi, psi adalah fungsinya ya, jadi bukan menentukan karakternya. Ada simbol K, nah ini yang iya menentukan karakter fungsi gelombang Bloch. Nah, belum ada yang menjawab simbol N. Jadi salah satunya juga adalah simbol N begitu ya. Dan yang menentukan karakter fungsi gelombang Bloch itu adalah N, K, dan R. Jadi ada 3 besaran, 3 variabel begitu yang menentukan karakter fungsinya. Untuk setiap R itu ada nilai K dengan solusinya adalah sebanyak N energi. Jadi kalau dibikin kalimat nanti jadi seperti itu ya. Nah, sekarang satu pooling lagi. Kita stop yang ini. Pilihan ganda kali ini. Model atau pendekatan berikut ya. Tulis model aja. Model berikut menyebabkan uh, munculnya periodisitas 2pi. Masih ingat ya tadi ada 2pi.
dalam eksponensial, yaitu model apa? Nah, sekarang ada pooling yang ketiga. Model berikut menyebabkan munculnya periodisitas 2pi dalam eksponensial. Nah, model apakah yang menyebabkan hal tersebut? Ada 3 pilihan: elektron bebas, Born-von Karman, atau Bloch. Akan dipilih di antara 3 opsi tersebut. Satu yang benar, begitu ya. Pilih saja sesuai dengan apa yang kalian ingat barusan. Masih kita tunggu. Sambil menunggu, ada lagi pooling yang berikutnya. Harusnya muncul di bawah ya. Nah, pooling yang tadi aku tutup ya, close poll. Jadi benar jawabannya, semua memilih Born-von Karman. Nah, sekarang model berikut yang menyederhanakan persoalan banyak elektron. Model apakah itu? Model yang menyederhanakan persoalan banyak elektron. Apakah von Karman juga, atau elektron bebas, atau Bloch? Model berikut menyederhanakan persoalan banyak elektron. Kalian pool yang selanjutnya. Nah, pool selanjutnya, survei selanjutnya adalah model berikut memasukkan pengaruh potensial periodik. Nah, manakah model yang memasukkan pengaruh potensial periodik? Silahkan dipilih juga. Terusnya kalau kalian klik pulse, ada di bawahnya lagi pooling ini. Tiga pertanyaan yang berbeda, pilihan jawabannya sama ya. Jadi
tentu kalian bisa menduga ini masing-masing jawaban sama apa berbeda begitu. Silahkan diklik lagi pertanyaan yang selanjutnya. Model berikut memasukkan pengaruh potensial periodik. Model manakah itu? Polling yang sebelumnya udah aku tutup ya. Jadi nanti kita bahas jawabannya bersama-sama. Kita tunggu dulu poll yang terakhir ini. Kita tunggu sampai semuanya menjawab. Pilihan jawabannya sama ya dari tadi. Tentu masing-masing pilihan tunggu yang lain untuk menjawab. Model berikut ini memasukkan pengaruh potensial periodik. Gitu. Aku share hasilnya nanti kalau nggak kelihatan ya. Baik, hampir semuanya sudah menjawab ya. Aku tutup pollingnya. Kita tutup. Nah, ini mungkin lihat langsung di sini aja. Nah, coba kita perhatikan 3 pertanyaan berikut. Model berikut menyebabkan munculnya, sorry, penutnya ada yang restart dia. Saya bukakan lagi. Share. Nah, ini. Model berikut menyebabkan munculnya periodisitas 2pi dalam eksponensial. Nah, tentu kalau periodisitas 2pi dalam eksponensial, maka model yang dimaksud ini benar ya, model kondisi batas Born von Karman, di mana kita lihat ada 2pi muncul. Pertanyaan yang kedua, ini yang kedua. Model berikut menyederhanakan persoalan banyak elektron. Nah, ini yang semuanya keliru ya, tidak ada yang memilih elektron bebas. Jadi jawaban yang benar adalah elektron bebas. Nah, persoalannya, soal yang ketiga, model berikut masukkan pengaruh potensial periodik. Nah, kalau potensial periodik itu adalah pendekatan atau model blok. Jadi
Yang benar ya, 22%. Ini tidak ada yang memilih jawaban elektron bebas, independen elektron, atau free elektron begitu ya. Jadi karena persoalan banyak elektron, muncul periodisitas nih benar. Nah, itu jawabannya sekilas. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut masuk ke apa namanya? Ini tadi ya yang kita maksud elektron bebas atau bahasa Inggrisnya independen. Persoalan banyak elektron disederhanakan dalam potensial efektif sehingga gampang untuk dianalisis. Kita topik yang ketiga berarti. Topik yang ketiga, tidak ada pertanyaan. Ya, gini. Baik, nah sekarang yang ketiga adalah kita membahas tentang bagaimana ekspansi di dalam fungsi gelombang bidang tadi. Di dalam fungsi lainnya tadi ya, fungsi lain. Dan kita masukkan di persamaan Schrödinger. Nah, ekspansi C dalam fungsi lain tadi adalah ekspansi C dalam fungsi gelombang bidang. Jadi kalau kita tulis C bergantung pada R, dia adalah ekspansi dalam fungsi gelombang bidang I dot R. Nah, ini aku menggunakan simbol seperti di bukunya Astrop Mermin ya. Jadi dia menggunakan simbol Q. Kalau kalian buka bukunya Hoffman, ini adalah simbol G. Jadi sama aja. Q ini adalah vektor gelombang juga. Jadi ini adalah vektor gelombang, R-nya juga merupakan vektor gelombang. Nah, yang namanya ekspansi tentu tidak hanya satu suku ya. Jadi untuk seluruh nilai Q dijumlahkan. Dan setiap fungsi punya bobotnya. Bobotnya itu yang ada di depan ini biasanya. Jadi suatu konstanta yang menjadi bobot fungsi tersebut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dari ini plane wave. Nah, dengan memasukkan fungsi plane wave seperti ini, kita dapat membentuk fungsi gelombang elektron tadi. Nanti hasilnya adalah sama aja dengan fungsi gelombang Bloch. Cuma ini dimulai dari fungsi dasar plane wave gitu ya. Nah, kalau ini fungsi gelombangnya, begitu juga dengan potensialnya. Nah, jangan lupa potensialnya ini kita tahu dia harus potensial periodik begitu ya. Sehingga dia diuraikan pula dalam fungsi gelombang bidang eksponensial I K dot R. Ini hanya untuk membedakan yang satu adalah Q, yang satu adalah K, tapi sama-sama vektor gelombang. Dan dijumlahkan untuk semua ya, untuk penguraian fungsi. Semakin banyak suku yang dipakai, semakin akurat begitu. Dan ini adalah memiliki konstanta untuk masing-masing fungsinya. Nah, karena ini potensial periodik dengan periodisitas kisi, maka tidak lain ini adalah yang kita maksud ini adalah untuk fungsi yang periodik kemudian kita uraikan, ini tidak lain dari ekspansi Fourier. Jadi ini sudah dikenal harusnya, dan ekspansi Fourier bisa dituliskan untuk konstantanya. Ini konstanta di depannya tadi ya, yaitu UK. Itu adalah ini vektor maksudnya. Vektor aku tulis panah di atasnya 1 per volumenya untuk unit selnya.
diintegralkan dalam unit sel tersebut. Apa yang diintegralkan? Yang diintegralkan adalah eksponensial I K dot R untuk mencari konstanta ya, seperti ini, U, R, R. Nah, supaya memudahkan dalam perhitungan atau dan ini merupakan sifat dari periodisitas juga, kalau kita atur supaya potensialnya simetris antara kiri dan kanan di, di titik K sama dengan 0 begitu ya. Jadi ini kita atur misal seperti ini. Kalau dia simetris kiri dan kanan, ini kalau dirata-ratakan ini bakal sama dengan 0. Sehingga 1/Pi tentu potensialnya harus kita tarik ke 0 sini ya. Nah, kalau tidak ditarik, misal potensialnya ada di sini, maka ini dirata-ratakan tidak sama dengan 0 karena positif semua. Nah, ini di set supaya dia sama dengan 0 sehingga integral dari ininya potensialnya adalah sama dengan 0. Di mana potensialnya juga harus real ya, bukan imajiner. Namanya potensial, dia fungsi potensial seperti yang di atas kita bahas tadi, seperti ini ya. Fungsi potensial dari inti yang dimana dia ada di fungsi real, bukan ada imajinernya. Sehingga koefisien Fourier-nya, koefisien Fourier yang ini tadi, UK ini tadi, itu bakal memenuhi syarat seperti ini, yaitu koefisien Fourier yang digeser sejauh K di ruang isi resiprok begitu ya, sama aja dengan yang K positif. Atau ketika dibikin kompleks konjugatnya, itu sama aja dengan minus K. Jadi bacanya ini ada dua ya. Ada ini ke sini. Jadi kalau satu konstanta dari Fourier-nya di kompleks konjugatkan karena di dalamnya ada I, maka dia sama aja hasilnya dengan minus K. Karena I-nya kan ada di K-nya tadi. Jadi minus di sini. Nah, ini pun karena dia periodik, kalau kita minus K ya sama aja dengan K. Contohnya misalnya kita ambil yang grafik ini minus K di sini, ini K-nya di sini. Antara kita melihat di K nilainya misalnya ini 5 begitu ya, elektron volt. Ini 5 di sini. Kalau kita lihat di plus K nilainya 5 di sini ya, ini 5. Lihat di minus K sama aja nilainya 5 juga. Nah, ini maksud yang kedua. Jadi baik dilihat di plus K maupun di minus K, nilainya sama dengan 5. Maksud yang pertama kompleks konjugat karena di fungsi ini ada I-nya, imajinernya. Kalau di kompleks konjugat kan ini jadi negatif gitu. Sehingga sama aja dengan negatif K. Nah, ini persyaratannya. Jadi kita sudah ada dua fungsi yaitu C dan potensial periodik, di mana keduanya diekspansikan dalam fungsi plane wave atau eksponensial IQ.R dan eksponensial IK.R, di mana ekspansi dari potensialnya itu tidak lain dari ekspansi Fourier. Sehingga konstanta Fourier-nya bisa dicari dengan metode standar biasanya begitu ya. Integralnya bukan tak hingga minus tak hingga, tetapi di dalam satu unit sel karena yang kita bahas itu. Nah, masukkan ini dalam persamaan Schrödinger-nya yang sudah kita tuliskan di atas. Nah, di persamaan Schrödinger yang pertama kita harus hitung energi kinetiknya. Kinetik. Dan energi kinetik ini adalah tidak lain dari V kuadrat per 2M dikalikan fungsi gelombangnya begitu ya. Dan operator dari momentum itu adalah Laplacian. Sehingga biasanya kita tuliskan min H coret kuadrat per 2M Laplacian dari fungsi gelombang.
Nah, ingat fungsi gelombangnya adalah fungsi gelombang yang di atas tadi ya, yang ini. Nah, ini dilaplasiankan untuk R-nya. Sehingga kalau ini Laplasian 2 kali, berarti eksponensial I Q dot R Laplasian 2 kali berarti akan muncul Q kuadrat begitu ya, karena ini ada Q di sini. Konstanta tidak pengaruh karena dia tidak diturunkan, sementara yang lain juga konstanta yaitu H coret kuadrat per 2M. Dan ini jangan lupa dijumlahkan untuk semua Q. Jadi ini adalah ekspresi dari energi kinetiknya ketika kita gunakan Laplasian. Nah, Hamiltoniannya terdiri dari energi kinetik dan juga di sini ada energi potensial. Jadi kita kembali cari bentuk energi potensialnya. Nah, bagaimana dengan energi potensialnya? Energi potensialnya biasanya kan adalah fungsi potensial dikalikan fungsi gelombangnya. Nah, kita sudah merumuskan ya bentuk fungsi dari potensial di atas tadi dan bentuk fungsi gelombangnya pula. Jadi misalnya di bawah sini agak ke kiri biar muat apa namanya jumlahan K eksponensial I K dot R vektor dikalikan dengan fungsi gelombangnya tadi. Oke. Di sini ini juga vektor begitu ya, eksponensial I Q dot R. Nah, Q atau K itu sama aja. Q itu adalah vektor gelombang juga, cuma untuk membedakan mana yang merupakan ekspansi dari fungsi gelombang, mana yang merupakan ekspansi dari potensial. Jadi kita bedakan simbolnya di sini. Nah, ini kan sama aja. Kita bisa gabungkan menjadi jumlahan untuk seluruh K dan jumlahan untuk seluruh Q. Kita urutkan di bagian depan konstantanya begitu ya. U dan C. U dan C ini konstanta. Tergantung pada K dan Q begitu. Eksponensialnya karena perkalian kita bisa jadikan dia eksponensial penjumlahan. K plus Q. Di bagian atas ini didotkan dengan vektor R. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, K dan Q itu ya tidak lain titik di dalam ruang kisi resiprok. Jadi mereka itu sama-sama titik di dalam ruang kisi resiprok. Dan dia namanya ruang kisi resiprok adalah kalau dia memiliki periodisitas kisi. Jadi mungkin kita tuliskan saja di sini ya. K dan Q adalah titik dalam ruang resiprok. Sorry. K dan Q adalah titik dalam ruang resiprok. Kemudian K dan Q bisa kita singkat begitu ya, atau kita ubah simbolnya. Di sini diubah simbolnya K plus Q itu adalah Q aksen. Jadi kalau kita ubah simbolnya K plus Q, ini adalah Q aksen, berarti Q-nya adalah K. Q-nya adalah Q aksen minus K gitu. Nah, coba kita masukkan perubahan simbol ini dalam sini. Jadi ke persamaan di atas. Jadi ini tetap sorry, gerak sendiri. Nah, kita masukkan ini perubahannya dalam
persamaan di atas tadi, sigma K Ki UK Ki Ki aksen sekarang minus K eksponensial I Ki aksen dot R. Nah, ini boleh kita lakukan karena baik K maupun Ki itu sama-sama di dalam ruang kisi resiprok. Nah, supaya kita dapat gabungkan hasil dari potensial ini dengan hasil yang di atas, lihat yang di atas, kita punya energi kinetik begitu ya. Energi kinetik ini dalam bentuk Ki, kita bisa ubah lagi atau kita bisa balikkan situasinya, simbolnya yang tadinya Ki aksen itu adalah K plus Ki. Ini saya tulis lagi ya, K plus Ki itu adalah Ki aksen. Kita bisa balikkan simbolnya, ini menjadi Ki dan ini menjadi Ki aksen dan ini menjadi K aksen. Gitu ya, K menjadi K aksen, Ki-nya menjadi Ki aksen, sementara Ki aksennya menjadi Ki. Mengapa demikian? Karena kita ingin menggabungkannya dengan hasil dari energi kinetik, sehingga K, Ki, K ini apa namanya yang hasil di langsung kita masukkan dalam persamaan Schrödinger-nya aja ya, biar gampang, biar langsung kelihatan. Jadi di persamaan Schrödinger-nya kita bakal dapatkan semuanya jumlahannya Ki, karena ini sudah kita ubah ya, Ki aksennya menjadi Ki, semuanya jumlahan Ki, dan kita bisa keluarkan eksponensial I Ki dot R-nya, keduanya adalah vektor. Mengalihkan di bagian dalam kita punya H coret per 2M I kuadrat dikurangi energi, ini yang suku untuk potensial tadi ya, ditambah ini sisanya ada K aksen, karena K-nya menjadi K aksen tadi ya di atas, transformasinya UK aksen, dan di sini adalah Ki min K aksen. Jadi yang tadinya Ki aksen ini diubah menjadi Ki, yang K diubah menjadi K aksen. Ya, seperti ini. Nah, ini sama dengan 0. Ini persamaan Schrödinger biasa begitu ya. Kita ubah semuanya ke suku kiri sehingga suku kanan sama dengan 0. Nah, inilah persamaan yang ingin diselesaikan untuk mendapatkan struktur pita energi. Seperti yang kita lihat minggu lalu. Struktur pita energinya bagaimana. Nah, syaratnya ini bisa diselesaikan. Bisa di bagian luar ini sama dengan 0 atau bisa di bagian dalam sama dengan 0. Tapi ini kan kalau kalau ini sama dengan 0 berarti tidak ada fungsi apa-apa begitu. Sehingga ini bukan solusi. Yang menjadi solusi adalah bagian dalam ini harus sama dengan 0. Karena itu persoalan yang harus diselesaikan dan biasanya secara numerik ya dihitung, di coding di komputer itu adalah ini. Di apa namanya? Sorry. Menyelesaikan persamaan linear seperti ini diubah dalam persoalan numerik, kemudian diselesaikan dengan beberapa metode aljabar linear biasanya, dan didapat nilai energi, didapat nilai konstanta C dan U. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang ingin diselesaikan. Nah, ingat tadi adalah titik di dalam ruang kisi resiprok, sehingga kalau kita tarik sebesar vektor kisi resiprok, maka dia kembali ke unit sel yang sebelumnya. Misal kita tulis ini dengan Ki adalah K dikurangi K besar ini ya, ini K besar. Jadi kalau Ki ditarik dengan vektor kisi resiprok, maka dia
kembali ke Brilliant Zone. Ingat Brilliant Zone adalah weakness set cell di ruang kisi resiprok ya, yaitu Brilliant Zone yang pertama. Nah, sehingga solusi yang harus dicari adalah solusi dari persamaan ini. Diki dikurangi keaksen. Nah, ini eh, bisa kita ubah bentuk K-nya untuk mengikuti vektor kisi resiproknya ya. Bahwa kalau misal di bawah sini ya dengan K-aksen, atau mungkin kita masukkan ini dulu Q-nya. Kayak kelihatan hanya ini ya, satu kali kita masukkan Q-nya ke dalam berarti H coret per 2M Q kuadrat ini adalah K kecil, ini K kecil dikurangi K besar, biar beda ya, K besarnya aku kasih tanda seperti ini, dikuadratkan dikurangi nilai energi ini kurung tutup C konstanta ya, Q-nya kita ubah menjadi K kecil dikurangi K besar ditambah sigma ini K vektor U, berarti ini K besar K, ini adalah K aksen tadi ya, dan dikurangi K besar, dua-duanya vektor Q, K kecil dikurangi K besar. Nah, seperti ini. Sekarang jadinya bagaimana? Jadinya adalah ini kalau kita tuliskan K itu adalah titik di dalam di Brilliant Zone yang pertama. K besar ini adalah vektor isi resiproknya, dan namanya vektor kisi resiprok bisa 2-3 kali lipat begitu ya, jadi bisa ada vektor kisi resiprok yang ke arah sini, ada yang ke arah berbeda begitu. Kemudian K kecil aksen itu adalah ketiganya, ini adalah vektor ya, titik di luar Brilliant Zone yang pertama. Nah, sementara itu jangan lupa kita masih ada M ya, masih ada N. N itu adalah pita energi ke N pada setiap titik K. Dan ini juga dikenal biasanya dengan istilah indeks pitanya. Jadi untuk setiap nilai K yang merupakan solusi dari persamaan di atas ini tadi, yaitu persamaan ini yang terakhir begitu, maka kita ada N energi. N energi. Jadi kalau mau ditulis N-nya mungkin setiap ini ya, ada N energi yang didapat dari setiap nilai K. Kalau dalam struktur pita energi, kalau masih ingat, misal di sini adalah gamma, di sini adalah X, maka di setiap nilai gamma atau X ini ada N yang pertama, ada N yang kedua, misal seperti itu bentuknya. Jadi ini adalah K, sementara di atas ini adalah energi. Untuk setiap nilai K, gamma atau X misalnya, N-nya bisa 2. Sehingga biasanya kita bakal tuliskan solusinya itu adalah ini, INK. Ini dikenal dengan nama struktur
pita energi kalau diplot dalam grafik tadi ya, atau hubungan dispersi begitu antara energi dengan K, hubungan dispersi namanya. Dan dari besaran ini kita bisa menentukan rata-rata kecepatan elektron. Ini V ya, V vektor kecepatan yang bergantung pada nilai K dan N, yaitu ini rumus jadi, tapi tentu ini mirip dengan energi kinetik tadi ya. Namanya juga menghitung kecepatan dia. Untuk nilai K tertentu, kita lihat turunan satu kalinya, lihat ini, bukan kuadrat ya, turunan satu kali dari fungsi energi terhadap K. Kalau turunan satu kali itu berarti kemiringan saja. Misal kalau di dalam plot struktur pita energi, ditanya di titik gamma. Ya, titik gamma, berapakah kecepatan elektronnya? Berarti kita harus tanya, di N berapa? Karena gamma itu N-nya ada 1, 2, dan seterusnya begitu. Kalau di N1 maka Laplasian. Turunan satu kalinya adalah kemiringan dari titik di gamma. Nah, ini kemiringannya. Berarti kecepatan elektron cukup tinggi di sini ya. Kalau ditanya di titik X, K-nya adalah X, berarti kita tulis saja yang simbolnya di sini. V1 untuk K yang gamma. Nih. Kalau ditanya di titik X, berarti ini kemiringannya bagaimana? Datar ya dia. Betulan nih, karena kita ambil contoh. Berarti ini adalah kecepatan elektron di 1 untuk titik K sama dengan X. Dan ini kalau datar kita tahu hasilnya adalah 0. Berarti elektron itu seakan-akan punya nilai kecepatan rata-rata yang berbeda-beda untuk setiap nilai K. Kalau dituliskan mungkin gambarannya berarti adalah kalimatnya ya, maksudnya. Kalimatnya ini adalah rata-rata kecepatan elektron dalam pita energi N dan vektor gelombang K gitu. Karena bergantung pada dua ini tadi ya, N dan K. Nah, ini berbeda dengan hasil dari teori Drude. Kalau Drude itu kan kecepatannya berubah akibat tumbukan dengan ion. Nah, kalau di sini kita tidak melihat ada tumbukan dengan ion. Karena kecepatan elektron hanya bergantung pada nilai N dan nilai K. Ya, jadi kalau hasil dari pendekatannya Bloch, kecepatan elektron bergantung pada nilai N dan nilai K. Artinya elektron bisa bebas kemana-mana di dalam kristal karena dia tidak bergantung pada R, begitu ya. Ini Bloch tidak bergantung pada R. Sementara teori klasik sebelumnya bahwa V-nya bakal bergantung pada posisinya di mana. Karena dia bertabrakan dengan ion. Sementara di Bloch tidak ada atau tulis tidak ada aja ya. Tidak ada tabrakan dengan ion. Tidak ada tabrakan dengan ion. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Sorry, restart lagi dia. Semoga tersimpan ya. Oh iya, itu masih tersimpan. Balik ke OneNote. Nah, kita sampai di ujung terakhir dari bagian ketiga tadi ya.
ekspansisi dalam fungsi lain dan kita dapatkan fungsi akhir yang menjadi syarat untuk membentuk struktur pita energi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian keempat. Coba kita lihat contoh soalnya. Ketemu ada satu atau dua contoh soal, mungkin besok kita bahas lagi lanjutannya. Contoh soal yang pertama, satu gitu ya. Contoh soal yang pertama, misalkan isi dua dimensi berbentuk kotak ya, isi dua dimensi kotak begitu. Isi dua dimensi kotak itu berarti sisi-sisinya sama panjangnya. Gambarnya seperti apa? Kalau dua dimensi, sisinya sama panjang ya kayak gini ya. Terus menyebar arah X, Y, dan Z begitu. Panjang ini A dan lebarnya ini juga A. Ini kisi dua dimensi kotak. Ini kisi ya, bukan kristal. Jadi kalau kisi kita tambahin atom atau molekul di titik kisinya, maka dia menjadi kristal. Misal untuk setiap titik kisi ini kita tambahkan 2 atom. Jadi misalnya di setiap titik kisi ada 2 atom seperti ini. Maka bentuk dari kristalnya bakal jadi bagaimana? Ini aku gambar ulang ya kisinya. Sebelah sini. Kita gambar ulang ini kisi, titik kisinya. Menjadi seperti apakah kristalnya? Berarti kita harus menempatkan 2 atom ini di setiap titik kisinya. Sorry. Seperti ini. Nah, kayak gini. Terus saja kita tempatkan di setiap titik isinya. Mungkin lebih cepat kalau digambar ya guys. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi sebuah kristal. Jadi setiap titik isi ada base-nya, yaitu atomnya, misal 2 seperti ini. Dan ini kita tempatkan mengikuti titik isinya. Ini perbedaannya ya, kalau mungkin kalian agak rancu dengan istilahnya, maka ini adalah kisi, sementara ini adalah kristal. Ini adalah apa istilahnya itu, kalau nggak salah base-nya ya. Di setiap titik isi kita tempatkan ada atom, ini ada atom. Nggak mesti 2, bisa 3, 4, bisa 1 aja. Nah, macam-macam ya, tergantung jenis kristal. Nah, seperti ini cara melihatnya. Nah, balik ke contoh soalnya, misalkan kisi 2 dimensi kotak seperti ini ya, titik-titiknya teratur begitu. Hitunglah seperti di samping ya, hitunglah energi kinetik dengan pendekatan elektron bebas pada sudut
Brillouin zone yang pertama atau tidak usah hitung ya, bandingkan saja biar kita nggak lama untuk mencari angkanya. Bandingkan energi kinetik pada sudut Brillouin zone dengan energi kinetik elektron bebas pada bagian tengah dari sisi Brillouin zone-nya ya, atau Brillouin zone pertama. Nah, yang ditanya adalah perbandingan nilai energi kinetiknya, dan ini energi kinetik di ruang Brillouin zone ya. Nah, mungkin agak rancu ya karena ini energi kinetik elektron bebas. Jadi elektron bebas di sini maksudnya adalah yang nilai potensialnya sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa elektron bebas yang tidak ada nilai potensialnya itu adalah energinya murni energi kinetik semuanya ya, yaitu H coret K kuadrat per 2M. Atau kita bisa sebut ini ada konstanta di depan bahwa energinya sebanding dengan K kuadrat. Nah, tinggal nilai K kuadrat pada sudut dan nilai K kuadrat pada bagian tengah sisi Brillouin zone. Itu nilai K kuadratnya berapa? Itu yang ingin kita bandingkan gitu ya. Jadi perbandingan kita itu adalah bagaimana K pada sudut dibandingkan dengan K pada sisi Brillouin zone, sudut Brillouin zone dan sisi Brillouin zone yang pertama, begitu. Nah, memang vektor Brillouin zone-nya seperti apa atau kisi Brillouin zone-nya, kisi resiproknya bagaimana? Ini kisi ruang nyata ya yang di atas. Tentu untuk 2 dimensi dengan kisi yang berbentuk kotak seperti ini, maka kisi Brillouin zone-nya itu adalah yang lebarnya 2pi per A. Jadi lebar ini 2pi per A. Ini udah kita bahas minggu lalu ya, bagaimana membentuk vektor kisi resiprok. Kalau di sini A berarti 2pi per A. Kalau ke bawahnya juga A, berarti di sini juga 2pi per A, begitu. Nah, anggaplah ini nilai 2pi per A ya, walaupun secara ukuran harus di 2pi 2 kali 3,14 bagi nilai A, begitu. Mungkin lebih kecil. Nah, anggaplah ini 2pi per A. Nah, Brillouin zone yang pertama itu adalah Wigner seed cells. Namanya Wigner seed cells berarti kita harus gambar dia melingkari atau gambar dia di satu titik kisi. Jadi titik kisi yang patokan kita ambil, misal yang ini, yang warna merah begitu ya. Dan Brillouin zone-nya kalau bentuk kisinya kotak itu gampang, kita gambar aja tengah-tengah dari jarak antar titik kisi. Nah, ini Brillouin zone yang pertama yang diarsir. Ini adalah BZ1, Brillouin zone yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah bandingkan antara energi kinetik, kita cari warna berbeda, bandingkan antara, bisa warna hijau ya, antara energi kinetik di sudut Brillouin zone yang pertama ini dengan di sisi Brillouin zone. Jadi energi kinetik antara sudut dengan sisi. Nih, biar ingat, ini adalah sudutnya, ini adalah sisinya. Nah, yang namanya ruang kisi resiprok atau ruang Brillouin zone kita kan sudah pernah bahas cara menamakan titik-titiknya. Jadi kalau kita ambil
grafik yang sederhana. Ini kotak agak susah dilihat begitu. Kita ambil misal ini adalah KX, ruang kisi resiprok ya, ini KY. Maka gambar kotak ini kita tempatkan di tengah supaya gampang. Seperti ini ya. Nah, ini kotak yang sama. Yang ditanyakan sudut dengan sisi ini. Nah, kalau di tengah namanya adalah gamma. Kita sudah pernah bahas ya, kalau titik ruangkanya terletak dalam Brillouin zone, maka kita kasih simbol dia, simbol Yunani, yaitu gamma, kappa, delta, apalagi seterusnya. Tapi kalau dia ada titiknya di bagian sisi Brillouin zone, seperti di sudut ini misalnya, kita kasih nama simbol huruf Romawi biasa, yaitu abjad kita ya, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Nah, ini contohnya sudut dikasih nama M. Ini tidak ada ketentuan, tapi ini kesepakatan saja. Biasanya di dalam zat padat, sudutnya disebut M, kemudian sisinya disebut X, begitu. Jadi yang ditanyakan itu, rumus ini tadi itu adalah energi dengan yang ada di titik KM dibandingkan dengan energi kinetik yang ada di titik X. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya. Sekarang titik M ini koordinatnya berapa, titik X koordinatnya berapa? Tentu kalau bicara koordinat kita harus tentukan nilai K ya. Nah, nilai K-nya itu, ini sudah tahu kita bahwa lebar dari kotaknya ini ke sini, ini adalah 2pi per A. Berarti lebar satu ini adalah setengahnya ya, pi per A. Berarti nilai Kx-nya di sini adalah pi per A. Ini yang negatif berarti minus pi per A. Nilai sini ya. Berarti X itu koordinatnya, kalau ditulis lagi di sini, X itu koordinatnya adalah pi per A. Sama aja sih dengan minus pi per A. Minus pi per A kan yang di sisi kiri. Cuma kita ambil yang positif di kanan biar gampang. Nah, vektor gelombangnya bagaimana arahnya? Yaitu dari 0 ke X ini. Ini vektor gelombang. Sekarang titik M. Titik M nilai K-nya berapa? Titik M ini tentu nilai K-nya adalah Pythagoras ya di sini. Akar dari pi per A sini kuadrat ditambah pi per A ini kuadrat. Atau akar dari 2 pi per A kuadrat atau pi per A akar 2. Ini vektor kisi resiprok untuk yang M. Nah, arah vektornya bagaimana? Ini arah vektornya. Kalau kita gambarkan, ini vektor K. Arahnya seperti ini. Nah, yang ditanya adalah perbandingan energi kinetik. Jangan lupa energi kinetiknya tadi kita tahu sebanding dengan K kuadrat. Berarti kalau sebanding dengan K kuadrat, kita masukkan saja di sini nilai energinya. Konstanta di depan dicoret ya, coret per 2M sama-sama coret per 2M, coret. Tinggal K kuadrat saja. Nah, yang untuk M, K kuadratnya berarti adalah pi per, sorry, kita pakai warna putih aja. Untuk yang M ini adalah pi per A kuadrat akar 2 dikuadratkan 2. Gitu ya, langsung kita tuliskan. Sementara yang X itu adalah pi per A kuadrat. Nah, artinya kita punya nilai 2. Maksudnya bagaimana? Berarti kalau 2 ini kita masukkan dalam persamaan, energi kinetik ya, EK di, mungkin nggak usah kita tuliskan K biar nggak rancu dengan vektor gelombang. Energi kinetik di titik M dibagi energi kinetik di titik X, hasilnya adalah 2. Ini maksudnya berarti energi kinetik di titik M itu adalah 2 kali lipat energi kinetik di titik X. Jadi ini yang ditanyakan ya, bahwa energi kinetik di sisi Brillouin zone, energi kinetik, ini kalau ditulis menjadi kalimat, energi kinetik
di sudut Brilliant Zone pertama itu adalah 2 kali lipat 2 kali lipat energi kinetik di sisi Brilliant Zone pertama. Nah, ini jawabannya. Jadi kita diminta untuk membandingkan energi kinetik elektron bebas pada sudut Brilliant Zone dengan energi kinetik elektron bebas pada bagian tengah sisi Brilliant Zone. Kita ambil patokan sudut itu adalah B titik M, tengah adalah titik X, sehingga rasionya adalah 2 kali lipat. Nah, ini jawaban akhirnya. Baik, mungkin baru satu pertanyaan yang sempat kita bahas. Besok insya Allah kita lanjutkan dengan bertanya contoh soal yang berikutnya. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini rekamannya kalau bagus, nanti saya posting di YouTube seperti biasa. Dengan catatan kuliahnya bisa diakses di LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.